Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aziz Abdillah dan hari ini kita akan membahas fenomena perilaku konsumen di era digital. Kita mulai dari apa yang kita lihat setiap hari di sosial media, yakni self reward dan flexing. Bagi banyak orang, termasuk saya, self reward adalah bentuk apresiasi diri yang sehat, seperti jajan-jajan kecil setelah menyelesaikan tugas berat atau membeli aksesori impian saat gajian. Ini adalah keputusan yang didasarkan pada kondisi dan pencapaian pribadi. Namun di sisi lain, kita melihat fenomena flexing, di mana pembelian barang mewah seperti gadget high-end terbaru atau barang luxury dilakukan murni untuk pembuktian sosial. Masalahnya, di era sekarang, di era digital ini, batas ini menjadi tak kabur. Media sosial menciptakan standar baru di mana hadiah untuk diri sendiri perlahan didorong menjadi lebih mahal demi konten, yang akhirnya memicu asimilasi budaya konsumtif global. Pergeseran budaya ini membawa kita ke fenomena doom spending. Sederhananya, doom spending adalah perilaku belanja di mana seseorang menghabiskan uang secara impulsif atau secara boros untuk mencari kesenangan instan karena merasa pesimis atau cemas dengan kondisi masa depan. Kecemasan ini yang mengubah self-reward yang tadinya kecil dan sesekali menjadi sebuah pelarian finansial yang tidak terkontrol. Self-reward yang awalnya hanyalah sebuah hadiah atas pencapaian, kini bergeser menjadi sebuah keharusan setiap bulan atau setiap gajian. Akibatnya, gaji bulan ini sering kali habis begitu saja, tanpa ada sisa untuk ditabung, hanya demi memenuhi rasa puas sementara. Secara teoritis, hal ini merusak alur pengambilan keputusan untuk konsumen digital. Konsumen tidak lagi melakukan riset fungsional yang mendalam, misalnya dengan bertanya, apakah saya benar-benar butuh barang ini? Tapi mereka langsung melompat ke keputusan pembelian karena dorongan emosional sesaat. Disinilah impulse buying terjadi secara masif. Apalagi kehadiran sosial e-commerce seperti TikTok memudahkan kita untuk menghadiahi diri hanya dalam hitungan detik melalui layar ponsel, padahal konsumsi tersebut hanya menutup rasa cemas sesaat. Pertanyaannya, kenapa kita begitu mudah terjebak pada situasi ini? Jawabannya adalah FOMO atau Fear of Missing Out, atau rasa takut tertinggal. Kita sering membeli sesuatu hanya karena brandnya sedang viral atau namanya besar, atau nama besarnya sering dibicarakan. Tidak peduli berguna atau tidak barang tersebut ke depannya. Selain karena brand atau tren, FOMO juga bisa berupa tekanan waktu dan kelangkaan buatan. Contohnya, ketika kita melihat notifikasi hanya tersisa satu barang di keranjang Anda, atau promo berakhir dalam 10 menit. Rasa takut kehilangan kesempatan tersebut memicu adrenalin kita untuk segera check out, padahal barang tersebut mungkin bukan kebutuhan mendasar. FOMO juga sering muncul saat kita melihat teman atau influencer menggunakan barang tertentu. Ada kecemasan jika kita tidak memilikinya, kita akan kehilangan topik pembicaraan atau tidak dianggap relevan lagi dalam lingkaran sosial kita. Namun, di tengah kebiasaan tren tersebut, ada juga konsumen yang cerdas. Mereka tidak terpengaruh oleh algoritma ataupun tren digital yang lewat setiap detik. Kelompok ini memiliki kontrol diri yang cukup kuat untuk tidak membeli hal yang tidak dibutuhkan, karena mereka memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu harus sejalan dengan apa yang sedang viral. Ini diistilahkan sebagai JOMO atau Joy of Missing Out. Jika sebuah brand ingin menyasar segmen ini, mereka harus mengubah pendekatan pemasarannya. Tidak lagi menjual brand ataupun gengsi. Fokus kembali menjual kualitas, daya tahan, dan fitur produk yang sebenarnya. Mengapa? Karena bagi mereka, kegunaan nyata dan ketenangan jangka panjang jauh lebih berharga daripada sekadar validasi sosial sesaat. Terakhir, kita bicara soal etika. Apakah boleh brand sengaja membakar rasa cemas atau FOMO konsumen demi target penjualan? Secara jangka pendek, ini mungkin menguntungkan profitabilitas. Namun secara etika bisnis, eksploitasi kecemasan adalah praktik yang berisiko, merusak kesehatan mental konsumen, dan tidak berkelanjutan. Tentu saja, dalam kacamata manajemen,
Brand tidak sepenuhnya salah jika mereka memanfaatkan apa yang sedang terjadi di pasar. Perusahaan dituntut untuk kompetitif, dan dalam langkah yang cerdas, ketika sebuah brand mampu menganalisis kapan sebuah tren akan bertahan lama, serta bagaimana mereka bisa masuk ke dalam momentum tersebut secara strategis. Tidak ada perusahaan yang ingin mendapatkan perubahan profit ini, bukan dari fenomena yang sedang viral. Namun, kecerdasan dalam menganalisis pasar seharusnya tidak dibarengi dengan manipulasi emosi yang berlebihan. Brand justru tetap bisa sukses dengan memiliki posisi yang kuat jika mereka mampu mengedukasi konsumen untuk belanja secara bijak. Alih-alih menakuti konsumen dengan stok yang sengaja dibuat seolah-olah terbatas atau promosi yang menekan secara psikologis, brand bisa fokus pada penyampaian nilai nyata pada produk tersebut. Strategi ini jauh lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Jika brand membantu konsumen merasa aman dan dihargai, maka terbentuklah loyalitas yang sejati. Loyalitas ini dibangun di atas fondasi kepercayaan dan transparansi, bukan di atas rasa cemas yang diciptakan. Pada akhirnya, brand yang paling cerdas adalah brand yang mampu meraih profit tanpa harus membebankan kesejahteraan mental pelanggannya. Sekian dari saya. Terima kasih semua sudah menonton ini. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari menonton video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.